Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya problem, setiap kita pasti punya cobaan yang beraneka ragam, berbeda-beda, apapun bentuknya. Baik yang bujangan, yang berumah tangga, yang muda, yang tua, semua kita itu pasti punya masalah. Nah, kita diajarkan oleh para ulama, kalau seandainya kita memiliki setiap masalah, apapun bentuk masalah kita, maka kita jangan panik. Karena setiap kita panik di dalam masalah yang sedang melanda kita, maka nanti terkesan masalah itu seolah semakin besar. Padahal standarisasi orang itu yang mungkin melihat masalah kita nggak terlalu besar. Tapi karena kita yang mengalaminya dan kita panik di dalam menyingkapi masalah tersebut, maka seolah masalah tersebut yang terlihat kecil menurut orang, tapi besar bagi kita. Nah, bagi kita yang sedang memiliki masalah, setiap pokoknya jangankan ya orang hebat, orang gak hebat juga punya masalah. Santri, kiai, pejabat, pengusaha, pekerja, bos, anak buah, karyawan. Setiap kita ini pasti punya masalah. Yang penting jangan panik. Nah, terus apa solusinya? Jadi lakukan ini, jangan panik. Yang harus kita lakukan hanya satu. Satu, kita bersabar. Yang keduanya, sambil kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Nah, ini buat motivasi kita dari acuan para sahabat ini, termasuk juga buat kita sebagai umatnya Rasulullah. Jadi ketika para sahabat memiliki masalah, Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk banyak bersolawat. Karena dengan banyak bersolawat, nanti Allah yang akan membereskan masalah kita semuanya itu dengan keberkahan solawat yang kita baca. Para sahabat ini banyak masalahnya, beres masalah mereka. Nah, kita pun sama, ketika memiliki masalah, baik dalam apapun juga. Nah, banyakin sholawat. Dan kemudian ketika kita bersolawat, jangan berharap ketika kita sholawat sekali, masalah langsung beres. Enggak begitu aturannya. Jadi enggak seperti orang makan cabai langsung pedas. Tapi istiqomah banyakin sholawat. Semakin banyak sholawat yang kita baca, maka semakin bagus untuk menjadi solusi masalah kita. Ingat, kita itu nggak bisa mengatasi masalah. Yang memberikan masalah Allah, yang memberikan ujian Allah, maka yang akan membereskan masalah itu pun Allah. Jadi bukan kita mah nggak punya daya upaya kita mah. Jadi dengan barokah sholawat, jadi kita nanti nggak panik. Orang kan banyak yang frustasi, mereka punya masalah frustasi, mohon maaf ya, sambil mereka bunuh diri, sampai mereka tuh bunuh diri. Minum apa itu yang loncat dari rel, loncat dari gedung, minum racun segala, gantung diri. Karena mereka frustasi. Karena ya saking mereka berpikir nggak ada jalan, ya karena itu ya mereka panik kan. Mereka panik, akhirnya nggak ada jalan, seolah kesana mentok, kesini mentok. Ya akhirnya frustasi, akhirnya mengakhiri hidup. Padahal mengakhiri hidup itu ya bukan solusi masalah. Ingat, setelah kematian akan ada masalah gitu. Jadi bagi kita yang masih hidup di dunia ini tantangan. Bagi orang hebat, masalah di dunia ini adalah tantangan. Tapi bagi para pecundang, maka ya masalah itu dianggap ya suatu beban. Jadi kita yang kalau kita berharap diri kita jadi orang hebat, jadikan masalah itu sebagai tantangan. Nah, terus jangan panik. Ya, sambil kita ikhtiar terus, tapi bersolawat terus, minta pertolongan Allah. Ya Allah, semoga dengan barokah Rasulullah, dengan barokah sholawat yang hamba baca, ya Allah, Engkau kuatkan hamba, berikan solusi kepada hamba dari atas segala permasalahan yang sedang hamba hadapi. Jadi asik aja, jadi nggak stres. Orang stres ini kan kebanyakan ini karena mereka menganggap bahwa ya masalah itu jadi beban gitu. Padahal Allah menguji sejauh mana kapasitas
kita ini, kehebatan kita ini. Jadi orang hebat itu kan perlu diuji. Orang naik pangkat itu perlu diuji. Orang naik kelas harus diuji. Orang lulus sekolah aja perlu ujian. Tanpa ujian nggak bisa ada kenaikan pangkat. Tanpa ujian nggak ada keberhasilan. Yang penting jangan panik. Banyakin sholawat. Rasulullah solusi lewat sholawat. Cuma sholawat, sholawat, sholawat. Banyakin sholawat, banyakin sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan kalau kalian mau yang lebih ajib, salawat mansub habis sholat tanggul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantariqu bihal usub wa talinu biha suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Baca. Jadi jangan kita mau mendapatkan pertolongan Allah nangis, ya Allah, ya Allah, Allah. Nah, kita memuji kepada kekasihnya Allah enggak. Yang dipengenin nama Allah enggak kita ikutin. Jadi jangan sesuai kepengenan kita, jadi harus sesuai dengan kepengenan Allah. Kita kan kalau kita minta tolong sama bos, kita punya bos. Maka yang kita pintakan bagaimana kemauan bos. Nanti bos akan nolong kita. Yang nyuruh kerja bos, yang ngegaji bos. Kan begitu jatuhnya. Nah, kita pun kepada Allah begitu. Di dunia ini Allah yang nyiptain kita, dunia yang nyiptain kita. Permasalahan yang nyiptain Allah, yang akan ngasih solusinya juga Allah. Jadi tergantung mindset kita, semua sudah tergantung mindset kita. Makanya orang yang dia cemas, kemudian orang frustasi, kemudian dia panik, ya pasti bakal hancur hidupnya. Jadi nggak bakal bahagia dia. Sedangkan bagi orang hebat mah, permasalahan itu disenyumin aja. Kenapa? Karena sesuai dengan tantangan dia. Sesuai dengan tantangan dia. Orang yang di laut, ya berarti tantangannya kan ombak. Orang yang di udara, tantangannya angin. Kita yang di dunia ini ya tantangannya ya debu segala macem. Nah, kita apapun raih kita, kalau dunia santri ya tantangannya berarti kan kita harus banyak belajar, harus selalu mengaji, menghafal segala macam. Pengusaha ya tantangannya bagaimana mengenjot hasil usahanya. Kemudian bagaimana keadaan barang-barang bahan pokok naik. Begitu kan, setiap masalah. Yang di rumah tangga juga sama, ngurusin rumah tangga ya sesuai dengan kapasitas yang sedang dijalaninya. Jadi jangan panik bahwa asik saja sholawat. Nah, ntar biarkan sholawat itu yang bekerja gitu. Allah udah janji kok. Bahkan Rasulullah dengan lisan yang mulianya sudah berjanji. Siapa yang bersolawat kepadaku, apalagi dia memperbanyak sholawat kepadaku, Allah yang akan membereskannya semua masalah. Jadi bagi kita yang mengaku umat Islam, mengaku Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, ya jangan panik. Setiap ada masalah jangan panik. Nah, video ini buat motivasi saya sendiri. Terkadang kita suka lalai, kita lupa kepada Allah. Tapi mudah-mudahan dengan video singkat ini kita menjadi ingat kembali bahwasanya ya masalah kita ini kita yang bikin. Ya, artinya Allah yang menentukan, karena lu begini dikasih sama Allah. Ya kita harus kembali kepada Allah. Jangan panik, pokoknya jangan panik. Banyakin istighfar, banyakin sholawat, yang terpenting sholawat. Sholawat kepada Nabi ini banyakin, sangat-sangat penting. Jadi solusi segala masalah itu sholawat itu. Kalau diri kita kan cuma bisa ikhtiar aja. Kita bisa ikhtiar, yang menentukan takdir itu Allah. Sedangkan Rasulullah ini kekasihnya Allah. Apapun yang dipinta Rasulullah, maka Allah pasti akan memberikannya. Kalau kita bermunajat kepada Allah lewat Rasulullah, lewat sholawat yang kita baca, pasti Allah akan memberikan solusi daripada permasalahan yang kita berikan. Diberikan rasa sabar, ketenangan, kekuatan gitu. Sesuai dengan kapasitas masalah kita yang sedang kita alamin, sesuai dengan apa yang kita jalani masing-masing. Jadi banyakin sholawat, jangan panik, santai saja, fokus, banyakin sholawat, banyakin ibadah, husnuzon kepada Allah bahwa semua ini adalah tantangan. Bukan rintangan, tetapi tantangan sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan, yang sedang kita tuju. Ya, banyakin sholawat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.